bajunya dimasukkan tetap dikeluarkan, sedangkan waktu jadwalnya seragam seharusnya dikeluarkan malah dimasukkan Pak. Oh, kurang disiplin ya. Oke, kalau gitu ini aja Pak Teguh. Mulai sekarang, mulai besok sekolah masuk jam 5 kayak ini. skor indeksnya itu berada pada 1401 sampai dengan 1820. Nah ini skornya berapa? 1591. Mitra itu 96%. Silakan data selanjutnya. Nah ini teman-teman, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Teguh itu kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan. Jadi tahun pertama yang lalu, tahun pertama pemerintahan Gibran Teguh, kami di Indonesia juga melakukan riset. Berapa rata skor indeksnya? Rata skor indeksnya tahun 2021 itu adalah 3,007, sedangkan tahun 2022 adalah 3,057. Artinya apa? Artinya memang ada persepsi yang naik, kepuasan yang naik dari masyarakat Kota Solo. Selanjutnya, kemudian kita tanya kepada masyarakat Solo, sebagai masyarakat Solo, berapa nilai yang Anda berikan kepada pemerintahan Gibran Teguh? Maka rata nilai yang diberikan masyarakat kepada pemerintahan Teguh adalah 79,4. Sedangkan tahun 2021 itu 79,3, ada naik 0,1. Mungkin kalau tahun 2023, 2024 nanti mungkin bisa 80 Mas Gibran. Itu semoga. Selanjutnya, ini kalau kita ini angka-angka perbandingannya. Jadi tahun 2022 dibanding dengan 2021, kepuasan masyarakatnya 96, kalau tahun 2021 94, naik 2%. Nilai rapatnya dari 79,3 naik 79,4, artinya naik 0,1. Kemudian jumlah skor IKM-nya, ratanya adalah rata skor IKM itu 2021 3,017, 2022 3,57 atau naik 0,50. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Teguh tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding 2021 sebesar 2%. Mengapa kok hanya 2%? Karena sudah tinggi, gitu. Seperti itu. Ini saya kira data yang bisa kita sampaikan, yang kita sampaikan dari UNIV seperti ini. Cukup ya, saya kira masih ada lagi datanya. Oh, terima kasih.
Cukup teman-teman panitia. Gitu dong, iya. Anak muda soalnya. Anak muda, bener banget. Nah, kali ini kalau tadi sudah ada pemaparan dari Silakan Bapak. Biar ikut-ikutan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya guys? Mas Gibran, Pak Teguh, rekan-rekan Forkopimda Koordinator maupun Forkopimda Surakarta dan undangan, serta kaula muda seluruh yang luar biasa. Nah, mohon izin terusin tadi paparannya Pak Fardi. Tadi sudah disampaikan bagaimana kepuasan masyarakat Kota Solo 2 tahun kepemimpinan Gibran Teguh naik menjadi 96%. Apa benar ya hasil kinerjanya? Nah, kita lihat. Saya semalam berpikir apa kira-kira yang bisa kita tunjukkan. Nah, keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya mengubah duka menjadi bahagia. Apa dukanya? Ayo lanjut. Nah, dukanya saya keluarkan senjata saya dulu. Dukanya ini pertumbuhan semasa COVID negatif. Kenapa kita semua berduka? Ada yang tidak berduka saat COVID? Tidak bisa sekolah. Kalau nggak sekolah, kantinnya nggak jualan. Tidak bisa kuliah. Kalau nggak kuliah, tukang fotokopi tutup. Kos-kosan juga tidak ada yang pakai. Kantin nggak ada yang makan. Karena kita ada PPKM, nggak bisa jalan-jalan, nggak ada yang beli baju baru, maka tutup. Usaha saat COVID susah, makanya pertumbuhannya negatif. Ya kan, warung tutup, mall tutup, rumah sakit rame, ini masa kedukaan. Namun dalam 2 tahun, Gibran Teguh berusaha mentransformasikan pemulihan ekonomi. Ini hasilnya. Ketika tahun 2020, Solo ini pertumbuhannya negatif 1,76, ranking 22 dari 35 kota kabupaten se-Jawa Tengah. Tahun 2020. Kemudian tahun 2021 pulih, membaik, pertumbuhannya menjadi 4,01 dan ranking 6 tertinggi se-Jawa Tengah dari 35 kota kabupaten. Ya kan? Nah, itu tahun 2021. Bagaimana 2022? 2022 pertumbuhannya 6,25 menjadi tertinggi kedua Jawa Tengah dari 35 kota kabupaten. Nah, ini evolusinya dari 22 kemudian menjadi 2. Insya Allah tahun ini menjadi nomor 1. Amin. Selanjutnya, Mas Gibran selalu bilang Solo ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam. Sawah nggak ada, tambang nggak punya, bikin pabrik nggak ada lokasinya karena tanahnya sempit. Sehingga ekonomi ini banyak disupport oleh konstruksi, perdagangan, info komunikasi, industri. Nah, kita separuh ini hampir konstruksi dan perdagangan. Nah, inovasi di sini yang dilakukan apa? Konstruksi yang berarti membangun banyak fasilitas infrastruktur. Ada terminal Kertonadi, ada Solo Balapan, terus kemudian fasilitas yang lainnya. Ini ada MBZ, Mansopuro, kemudian Rajamatwil, kemudian kalau mau belajar ada Teknopark. Jadi pembangunan infrastruktur tadi bukan hanya bangunan fisiknya, tapi yang penting di situ ada tempat healing. Jadi ini menjadi tempat healingnya teman-teman semua. Mau zikiran bisa ke MBZ, kalau mau melihat binatang bisa ke Solo Safari. Nah, kemarin siapa yang melihat singa pacaran di Solo Safari? Nah, selain itu juga bisa healing. Nah,
Guys semua itu pokoknya sebenarnya kalau nggak giling ya giling. Nah di situ juga ada resto kalau mau giling di situ. Jadi lengkap. Ini yang membuat tempat giling hiburan menjadi sumber kebahagiaan. Ekonominya sudah tumbuh, tempat mainnya banyak. Nah fasilitasnya semakin membaik. Lanjut. Nah, pembangunan infrastruktur tadi juga berdampak membuat kota Solo menjadi kota yang paling nyaman untuk dihuni. Benar nggak? Nah, rasa nyaman nggak tinggal di Solo? Ya, jadi Solo menjadi kota yang paling layak untuk dihuni. Kemudian Solo juga kota yang nyaman dihuni karena toleransinya luar biasa. Nah ini yang membuat tamu-tamu datang ke Solo itu mudah, senang, sehingga banyak event yang didatangkan selalu ramai. Kalau event yang didatangkan ramai, pasti hotelnya penuh, restonya penuh, pulang-pulang bawa oleh-oleh, warungnya juga pasti penuh, toko-toko oleh-oleh. Nah ini yang menggerakkan ekonomi. Tempat giling maupun tempat giling semakin lengkap di Solo. Nah ini berikutnya. Nah ini angka kesejahteraan atau kebahagiaan. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan kalau ekonominya membaik maka penganggurannya juga makin turun. Nah ini pengangguran terbuka Kota Surakarta rate-nya turun dari 7 tertinggi 792 sekarang menjadi 583. Dalam 1 tahun terakhir turun 2,02. Jadi pengangguran terbuka Solo makin menurun. Nah, terus kemudian apalagi penduduk miskin. Jadi karena jualan di Solo sekarang mudah, kemudian usaha juga mudah, maka peningkatan pendapatan masyarakat sehingga persentase penduduk miskin ini turun dari 94 menjadi 884, dan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata Solo Raya 1034 dan juga rata-rata Jawa Tengah 1093. Nah ini kan jadi penganggurannya rendah, miskinnya juga rendah karena keberhasilan transformasi duka menjadi bahagia. Terus kemudian ini apa lagi? IPN. Tadi disebut juga Pak Wadi, indeks pembangunan manusianya. Jadi kualitas manusianya juga lebih tinggi. Surakarta 83,08. Kalau dibandingkan Solo Raya, rata-ratanya 75,4. Jawa Tengah 72,79. Rata-rata nasional 72,91. Jadi kualitas manusia Surakarta Solo lebih tinggi. Ini yang membuat angka harapan hidup Solo juga tinggi. Angka harapan hidupnya 77,5 tahun. Ini sekarang. Kalau nanti guys semuanya semakin sering giling dan giling, saya yakin 77 ini makin meningkat karena Anda semua tinggal di Solo akan semakin bahagia. Nah, demikian itu yang dapat saya sampaikan. Untuk melengkapi paparan Pak Wadi, tak akhiri dengan pantun. Jalan-jalan nyari duren, diakhiri mampir warung minum ice tea. Artinya Kota Solo semakin keren di bawah kepemimpinan Pak Gibran dan Teguh Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Cakep. Capek banget. Jalan-jalan dari Solo ke Tangerang. Cakep. Capek banget. Oke, sekarang Kenalkan, nama saya itu Nama aku Sasa Dewi. Nama aku tidak boleh disebut. Kalau pribadi sih udah sudah. Selama 2 tahun ini sih lebih banyak ya pembangunan dan
isi dari sebelumnya. Kurang apa suka? Itu apa sih? Oke, alhamdulillahnya tahu, aku belum tahu, tapi aku sendiri sering lewat depan keraton Pasundan Solo. Untuk 17 November Internasional, aku juga udah masuk. Iya kan? Udah. Itu contohnya di beberapa Tapi saya kurang tahu sih. Emang tema program itu apa sih Kak? Udah, kayak contohnya flyover sama Manaan yang ada di tahun ini. harapan itu untuk Kota Solo, mungkin hanya Kota Solo bisa jadi bekal yang lebih gede lagi. Karena kan saya ini infrastruktur kayak nanti nggak cuma di dalam kota, kayak di kota aku juga bisa merasakan pembangunan dari perencanaan itu sendiri. Supaya kota Solo ini kedepannya bisa maju dan bisa terus berkembang buat pembangunan. Oke, harapan buat kota Solo semoga menjadi kota yang ramah, menjadi kota yang sukses dan juga berkembang dari segala jenis kotanya banyak sekolah dan berbagai bidang. Mungkin kalau pembagian pembangunan itu juga pembangunannya sukses semakin dan langsung terasa rakyat orang Solo gitu. Ingin Solo semakin menjadi kota yang nomor satu di Indonesia. Semoga kota Solo semakin maju dan budaya semakin dibangun oleh orang juga. Oke, itu dia video masa 20 pemerintahan Mas Gibran dan juga Pak Teguh. Habis, coba ngacung atau angkat tangan yang pengen ngobrol bareng sama Mas Gibran, biar dicari sama Adis di sana. Biar dicari sama Adis di sana. Aku udah dapat satu cewek lagi nih Mas. Oke. Kamu namanya siapa dari mana? Nama aku Yuda dari SMP. SMP. Katanya mau nanya-nanya juga, boleh langsung ke depan ya. Maju. Sekarang aku cari cowok di sisi sebelah sana. Oh, Ya. Adis, ada yang ditunjuk Mas Gibran. Ini belakangnya beliau. Ada yang di Boleh sini. maju. Oke. Maju. Wah, bawa buku lagi. 3 dulu ya guys ya. Oke, sudah dapat 3 ya guys. Kita juga panggil, jadi sebenarnya masuk juga, Betul. ya. Salah satunya adalah pertama Hendrian Safatur, ada kan di sini? Hendrian. Untuk sampai ke Mas Gibran dan Pak Teguh. Dan sekali lagi Hendrian Safatur ada di sini. Hendrian Safatur. Di sini guys, teman-teman, Mas Gibran dan Pak Teguh. Oh, anak muda dulu dong Mas. Wih. Oke, Mas Gibran boleh mic-nya. Ini berarti jauh-jauh gini ya, Bapak ya? Iya, jangan ini ya Bapak ya. Jadi Mas Gibran sama Pak Teguh kan udah di depan nih ya. Ya. Adik-adik mundur sedikit boleh? Mundur dikit boleh, mundur dikit. Nah, sekarang silakan. Yang pengen bertanya ke Pak Teguh atau Mas Gibran monggo silakan. Mungkin dari yang Yang sebelah sana dulu, yang sebelah sana dulu. Ini pertanyaannya bagus-bagus nih kali ini. Kita coba saja. Oke, teman-teman semuanya, kita perhatian ya. Pertanyaannya dari Mas Gibran sama Pak Teguh, kira-kira apa sih rencananya untuk ke depan dalam membangun kota Solo ini? Apakah akan ada program terbaru lagi atau mungkin masih baru pemikiran aja baru ide aja? Kira-kira apa, boleh di-spill nggak? Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dong boleh. Ya silakan dijawab Mas. Enggak, sebelum menjawab pertanyaannya siapa? Tata. Tadi teman-teman yang muncul di video tadi ada di sini semua nggak? Enggak, tadi jawabannya banyak yang salah soalnya. Flyover kan zamannya Pak Budi. Nggak bisa ditampilkan nggak 17 titik prioritas di sini biar pada tahu. Yang disebut 17 titik kan? 17 titik. Flyover dijawab berapa kali tadi? 2 kali, 3 kali. Yang merah, Iya. kotak-kotak merah tadi. Nah, kalian udah pernah ke Solo Safari belum? Nah, itu. Teknopark udah belum pernah? Siapa lagi yang baru? Ini mana nih? Mana yang baru? Solo Safari. Safari. Lokata.
Kibran sama belum? Ya, ngajak bapak ibu dewe. Kirain mau diajak Mas Gibran ya? Koridor mana? Kalau gitu. Pokoknya ada 17 ya. Kita fokus 17 tempat itu dulu dan Tirtonadi ini termasuk ya Mas ya? enggak, Tirtonadi kan Kemenlu. Oke. Jadi flyover nggak ada flyover ya. Flyovernya sudah diselesaikan di masa pemerintahannya Pak Rudi dan Pak Gubernur. Oke. Mau ditampilkan terus saja biar pada ini loh melontok di kepala. Boleh, ditampilkan terus tapi musiknya mungkin dikecilin ya guys ya. Enggak, jangan yang video, yang grafis saja. Oh yang masuk 17. Oh yang gambar, yang gambar. Biar pada ingat itu anak muda itu harus tahu. Jadi jangan sampai apa nggak tahu. Ada yang pernah kehilangan sandal di sini nggak? Kehilangan sandal dikonversi kasbon mau. Mantap. Saya kehilangan kepercayaan Mas. Loh. Ini masih yang video tadi berarti ya sebenarnya. Intinya kita akan tetap fokus di 17 titik tadi. Oke. Dan untuk event-event akan kita perbanyak terus. Ini tadi mohon maaf saya terlambat karena kita sedang ngurus final Piala Dunia sama Pak Wisnu Tama. Tadi saya dari mana sama Pak Wisnu Tama. Jadi nanti kita jadi tuan rumah final Piala Dunia U20. Sedang kita persiapkan dari A sampai Z. Intinya Solo ini akan terus jadi tuan rumah event-event internasional. Kalian sudah sering kan nonton ini band-band yang ada di kota Solo, nanti akan saya undang terus. Biar bisa jungkat-jungkatnya juga. Biar Solo makin ramai lah ya. Dan tadi sudah terbukti untuk Pak Joko tadi presentasi kita pertumbuhan ekonominya tinggi karena eventnya banyak dan konstruksinya banyak. Tadi udah dipaparkan ya. Itu ya intinya ya. Nah ini loh ada ini ya. Oh ini Jangan nyebut flyover ya. Bukan flyover, kita bangunnya elevated rail Joglo. Elevated rail sama yang nomor 9 ini ya, elevated rail sama underpass. Ini elevated rail terpanjang se-Indonesia. Ada bapak ibu guru yang ada di sini ini kalau pas pelajaran sekolah dia ya biar tahu gitu loh. Nanti pas lebaran Pak Menteri Perhubungan udah statement ya. Nanti waktu mudik ada 50% penduduk Indonesia yang akan mudik. Sebagian besar akan mudik ke Solo. Nah ini yang asli Solo harus tahu. Ini yang Solo yang baru apa? Jangan menyebut, oh yang baru flyover ya. Ayo kita lewat flyover. Enggak seru kan. Ya, makanya ini ada yang 17, ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi ya. Kalian follow Instagram saya nanti kita posting terus loh, orang ngerti. Ya, makasih ya. Oke. Selanjutnya boleh yang penanya nomor 2 ya. Oke, saya lebih akan bertanya mengenai sistem pendidikan, zonasi dan lain-lain. Di bagaimana Bapak untuk meningkatkan sistem pendidikan Kota Solo dan juga bagaimana meningkatkan kreativitas para siswa-siswi di Kota Solo dan bagaimana supaya siswa-siswi itu memiliki unggah-ungguh yang baik Pak. Karena yang saya lihat mayoritas siswa-siswi di sekolah begitu mungkin kurangnya adanya unggah-ungguh karena mungkin faktor beberapa seperti media sosial yang mempengaruhi, apalagi generasi sekarang yang biasa disebut generasi Z Pak. Jadi intinya bagaimana supaya siswa-siswi itu menjadi tertib dan tidak membantah guru atau sebagainya begitu Bapak. Terima kasih. Di sekolahmu ada yang membantah guru? Aduh, enggak Pak, aku ini membawa nama sekolah apa? Enggak ada. Tawuran ada. Lebih kemungkinan lebih aduh Pak, grogi dikit Pak. Lebih ke mereka kadang kurang disiplin Pak. Jadi
disiplin ya. Oke, kalau gitu ini aja Pak Teguh. Mulai sekarang, mulai besok sekolah masuk jam 5 kayak ini tuh. Lembur jam 5 ya. Jangan Pak. Sip. Nanti langsung saya bikin surat edaran. Ini semua siswa langsung membenci dia. Lu sih. Pak Wakil Wali Kota langsung setuju jam 5 pagi. Jam 7 masih telat apalagi jam 5 Pak. Aduh aku tambahin pertanyaannya, Mas Gibran dulu waktu SMP bajunya dikeluarin juga Pak. Jadi masukin. Dimasukin tas. Dimasukin kalau ada guru. Masukin tas nggak katakan? Masukin tas ke rental PS. Nah, ini di 17 prioritas tadi ada yang namanya Teknopark ya. Teknopark ini untuk mendukung program dari Pak Menteri Pendidikan yaitu Merdeka Belajar. Jadi di situ kan bisa ditampilin videonya nggak ya? Jadi di situ ada inkubasi UMKM, ada underwater welding, ada pelatihan cyber security, ada sekolah gaming juga loh di situ. Acer sama Acer ada sekolah gaming, ada Garena juga yang nggak pengen sekolah di situ ada Garena atau yang yang biasanya anak-anak UNS sih kalau yang nggak suka sumu-sumu ke Teknopark hanya untuk sekedar ngadel, asenan, wifi gratis, semuanya ada di situ. Jadi itu salah satunya. Masalah kebudayaan, masalah ganggu nanti ada semua di nomor Balikampeng nomor berapa? Nomor 3, Balikampeng nanti kita konsep sebagai ini tempat pusat kebudayaan Jawa. Jadi, nanti latihan main ketoprak, latihan gamelan. Gamelan juga ada di Lokananta. Lokananta nanti Mei tanggal 20 jadi pokoknya ada semua di sana. Jadi kalau kita tidak melupakan kebudayaan, otomatis mengganggu tidak akan dilupakan juga ya. Tapi intinya sekolah tetap masuk jam 5 pagi. Setuju ya? Setuju? Yang setuju angkat tangan, yang nggak setuju angkat tangan. Nah. Oke. Tapi kan kalau sekolah masuk jam 5 pulangnya cepet. Nanti 5L Pak, lelah letih lesu loyo love you. Belakangnya tetap love you. Oke, cukup ya berarti yang pertanyaan ya. Bisa ke selanjutnya yang dari warga. Pertanyaan berikutnya dari warga lu lagi. Ya sebelumnya saya mau dada dulu karena ini masuk TikTok Mas Gibran ya. Oh iya Pak. Ya sebelumnya kita tadi kan sudah dikasih pemaparan tentang prestasi Solo dalam kepemimpinan Pak Gibran dan juga Pak Teguh. Nah, tapi masih ada beberapa hal yang masih belum intens digagas, yaitu tentang wisata di Kota Solo. Ya. Wisata di Kota Solo itu sebenarnya ada banyak Mas, kayak Kampung Batik Laweyan, terus ada juga Pura Mangkunegaran, Keraton Solo, Balikampung dan juga lain-lainnya. Nah, kalau misal 17 prioritas ini sudah selesai dibangun dan digarap, tolong supaya wisata di Kota Solo ini digencar-gencarkan untuk dipromosikan ke luar kota ataupun luar negeri bahkan. Karena kalau kita ketahui bahwa wisata di Kota Solo itu tidak kalah dengan wisata-wisata, yaitu wisata-wisata alam atau wisata-wisata yang berhubungan dengan alam. Karena Solo tidak punya sumber daya alam yang atau wisata alam, kita juga harus tahu wisata-wisata yang tidak berhubungan dengan alam, contohnya kayak pelatihan batik dan juga berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di Jawa. Nah, mohon untuk kalau sudah selesai, karena Solo itu sebenarnya banyak peninggalan-peninggalan sejarah dan juga kampung-kampung wisata, tolong digencarkan untuk promosi wisata di Kota Solo. Itu saja. Ya. Kembali lagi ke 17 tadi ya. Template banget ya Mas Gibran. Enggak, dari 17 ini kan banyak sekali yang mendukung wisatanya ya. Tadi kamu coba-coba tampil case ya.
Solo Safari, Balai Kambang. Apa gimana? Solo Safari. Kamu kenapa sama ya kira-kira? Enggak, ini nomor 1 nih Masjid Syekh Said. Ini wisata religi. Terus nomor 4 itu nanti gede banget ini nanti. Tapi baru selesai 2025 ya. Nomor 15 kan udah ada Mangkunegaran nih, yang jadi baru Pracima. Ini nanti yang lain-lain akan ya sambil jalan ya. Kita nunggu anggaran berikutnya. Nomor 17 nih ada Keraton Kasunanan yang akhirnya berhasil kita sentuh dan akan segera kita anggarkan juga. Terus banyak tempat-tempat baru, tempat-tempat wisata di sini. Tapi yang tadi kamu sebutkan tadi apa namanya? Kampung Batik Kauman. Kemarin kan kita dapat hibah dari UAE, udah saya geser anggarannya masuk ke situ, ke Kampung Batik Kauman. Tenang aja, ini selain ini masih banyak yang lain, tapi memang tidak saya masukkan semua. Ini yang saya masukkan yang landmark yang monumental saja, tapi yang di kampung-kampung nanti tetap kami sentuh. Kauman, terutama Kauman. Dan nanti dari Pak Kepala BI kan sudah memaparkan pertumbuhan ekonomi kan 6,25. Itu sebenarnya di data BPS tadi juga ada data traffic, kedatangan orang ke Solo. Ini sebenarnya kita tuh promosinya sudah tidak kurang-kurang. Kita promosi terus sosial media dan sebagainya. Ini tinggal anak-anak mudanya ini mau berperan aktif nggak untuk mempromosikan apa-apa yang ada di Kota Solo. Makanya tadi saya tanya, ingat nggak tahu nggak 17 ini? Makanya jangan bicara flyover gitu loh. Salah kaprah. Jadi kalau ditanya keluarga yang pulang dari Jakarta atau mana, Solo yang baru mana? Solo Safari. Yang baru mana? Misalnya Pracima. Jadi itu loh. Jadi yang promosi bukan hanya pemerintah saja, tapi dari teman-teman anak muda. Ini semua punya sosmed toh. Nah ya sosmednya dipakai untuk mempromosikan tempat-tempat yang ada di Kota Solo ya. Itu ya. Oke, sudah aman ya Jay? Aman. Mana aja kamu sendiri juga harus posting loh berarti. Siap. Kemarin konser-konser internasional juga dibawa ke Kota Solo itu kan juga pariwisata. Spot-spotnya juga banyak. Lanjut. Ya, kalau ini sebenarnya lebih ke keluh kesah Pak, terutama di jalan-jalan yang rusak. Nah ini temuan Pak. Ya, kalau saya lewat di SMP Negeri 4 mengarah ke Alpabes itu rusak. Ya. Terutama daerah situ kan rusak. Apalagi sekarang viaduk Gilingan itu lagi dibangun. Berarti kan nanti trafiknya lewat sana sama lewat depan Makobrimob itu. Nah itu di daerah sana rusak Pak. Itu terus saya ingin ini ada zona sekolah Pak di SMP Negeri 14 sama SMA Negeri 3 dan mungkin teman SMA atau SMP yang lainnya. Karena kemarin saya pernah beberapa bulan yang lalu tuh teman saya kecelakaan di sana. Oh, dan jeglong. Iya, ada jeglongan, tapi kemarin sudah ditutup sama warga sekitar. Katanya memang sudah ditutup di warga sekitar, cuman kemarin ada karena di sana kan kalau pagi trafiknya juga sangat padat Pak, itu juga rawan kecelakaan terutama daerah sana. Ini dibutuhkan zona sekolah sama bis BST yang kemudian bisa masuk ke sana karena kan jalannya juga meskipun jalan besar tapi sempit gitu daerah sana Pak. Nah itu bisa jadi satu catatan. Terus kemudian di Kampung Sewu itu juga ada SD, 2 SD sama 1 SMP Negeri 21 itu juga saya kira perlu zona sekolah di sana Pak. Karena kan kalau pagi itu memang benar-benar ramai, apalagi pedagang di sekitarnya itu nutup jalan gitu ya. Dan itu mungkin bisa dapatkan solusi. Di sebelah sana juga masih ada banjir, irigasinya warga mustaqil Pak itu di sana. Benar iya karena memang di situ karena irigasinya seperti ini jadi di sana kan banjir kemarin pas banjir besar itu kena, tapi meskipun nggak ada kemarin itu kalau hujan deras itu banjir Pak. Itu karena irigasinya sudah di daerah situ Pak. Ini mohon bisa ditindaklanjuti seperti itu. Terus harapannya ke depan gerakan-gerakan pemuda, gerakan literasi itu didukung Pak. Ya Solo itu kota gerakan Pak. Ya SI itu embrionya SD itu dari Laweyan. Artinya
Solo itu kota gerakan, maka harus kita dukung ya kreatif maupun tentang literasi segala macam. Kayak gitu Pak kira-kira. Nah, ketiga tuh. Noisi. Ketiga tuh. Ini sepertinya memang admin dari Info Sekarang Solo ya. Ini kayaknya calon ini ya, uang dinas perhubungan. Concern banget soal jeglong-jeglong, irigasi, banjir, macet, ya kan? Habis makan bintang. Ini teman-teman kalau pengen lihat progres pengaspalan jalan, penambalan jalan berlubang ini di akunnya DPUPR ya. Ini yang di jalan-jalan besar, di jalan-jalan kampung itu sama parking. Ini tiap hari mereka muter untuk menambal yang bolong-bolong. Yang GL Pabas itu sebenarnya sudah ditambal itu sekitar sebulan lalu, tapi lagi apa? Hujan juga karena hujan dan drainase yang buruk di situ. Tapi ini tiap hari mereka dari DPUPR nambal terus. Ini termasuk ya, ngambilin sampah-sampah yang ada di drainase ya. Makanya jangan buang sampah di drainase, itu yang mengakibatkan banjir juga. Ini tiap hari coba ya Mas di scroll biar pada lihat progresnya. Oh ini nggak mungkin ya. Dan pokoknya tiap hari pasti ada penambalan, dan ini mohon bersabar dulu. Tiap hari ada beberapa titik yang digarap terus, jadi kita nggak berhenti kok menambal, memperhalus jalan, pasti ditindaklanjuti. Tapi lihat anggarannya dulu ya. Tetap nanti kita selesaikan kok yang namanya banjir, jalan berlubang. Ini termasuk komplain yang terbanyak kalau ada di Ulas dan di WA saya. Jalan bolong lumayan banyak ya. Tapi tiap hari monggo silakan, nanti kalau ada jalan-jalan bolong yang baru di tempat kalian lapornya ke sini ya. Ini kalian bisa lihat semua progresnya yang ada di sini. Jadi kita bukannya tidak melakukan apa-apa ya. Pasti tiap hari kita melakukan yang namanya tadi yang disebutkan Pak Wakil Wali Kota, sapu jalan ya. Ya, mohon bersabar ya, ngantri ya. Ada banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Satu-satu ya. Bisa langsung di follow, bisa komplain, jangan lupa disiapin fotonya kalau ada jalan berlubang yang belum kegarap. Bisa lapor ke Instagram tadi DPUPR apa? Ya itu ya. Pertanyaan terakhir. Sebelumnya, ini pasti paling lucu ini pertanyaannya. Paling lucu nih pertanyaannya. Awalnya Betul. seperti itu. Cuma saya ingin menyampaikan keluhan saya sebagai salah satu pengguna transportasi umum, terutama di BSD ini Pak. Ya. Oke. Sebenarnya ini saya ingin menanyakan ini pada teman-teman saya dulu, sudah dari beberapa bulan yang lalu, terutama saat ini Pak, yang kayaknya ada pergantian supir ya Pak untuk di BSD ini. Kamu biasanya naik koridor berapa? Saya kadang-kadang naik koridor 1, 2, sama 3 Pak. Iya. Ya, Gimana? Supirnya di mana? Macam-macam sih Pak. Rata-rata kalau saya setiap hari itu dari halte Tiongti sampai Laweyan Pak. Ini keluhan saya pertama itu beberapa kali saya kayak antara jeda waktu dengan BSD yang satu dan yang satunya lagi itu cukup lama Pak, lebih dari 30 menit, dan itu Berapa menit? lebih dari 30 menit Pak. Jadi baru saja terjadi tadi saat saya mau kesini tadi Pak, Iya. di sekolah. Nunggu segitu lama ya? Iya. Koridor 1 itu dari Juruk ya? Dia startnya dari Juruk ya, merah bukan? Iya. Iya benar. Ya, beres. Ya, lalu yang kedua ada supir yang ugal-ugalan Pak. Iya. Bahkan terutama dalam 3 minggu ini banyak teman-teman dan kakak kelas saya yang pernah berbicara atau cerita kalau hampir mau keserempet BSD terus Pak. Yang ada pas-pasan BSD atau samping BSD. Koridor 1. Kurang tahu Pak. Melakukan bersatu dan lain-lainnya. Mungkin segitu saja Pak. Ini yang di sini yang tiap hari naik BSD siapa? Oh banyak ya. Bahkan setelah berbayar tetap naik BSD ya. Terima kasih ya.
Berarti kalau sekolahnya masuk jam 5, BSD-nya jam 4. BSD-nya belum jalan tuh mas. Maaf. BSD mulainya setengah 6. Enggak, intinya ini saya sudah sering sekali ini menegur masalah ini ya, kesopanan supir-supir pengemudi BSD. Ini nanti akan kami tindak lanjuti lagi, dan kemarin kita sudah ada kasus nabrak Bapuro itu nanti akan jadi kasus yang terakhir. Intinya kita akan terus berbenah. Ini terima kasih sekali untuk evaluasinya. Kalau ada yang aneh-aneh seperti itu langsung dicatat aja ID card sopirnya atau plat nomornya. Jadi nanti bisa langsung kami evaluasi untuk supir-supir yang yang ugal-ugalan atau kalau sampai nyerempet itu harusnya langsung dilaporkan aja. Intinya kita akan terus berbenah ya. Banyak masukan juga untuk supir-supir BSD yang masuk ke WA saya atau ulas. Ini terima kasih sekali untuk masukannya. Akan kami tegur dan akan kami perbaiki. Tenang aja. Dan ini saya terima kasih untuk teman-teman yang masih konsisten untuk naik BSD ya. Terima kasih. Ya, harapannya teman-teman yang masih mungkin bawa motor sendiri atau naik ojol mungkin bisa berpindah ke BSD ya. Kita akan terus perbaiki ininya, pelayanannya ya. Yang naik feeder ada nggak? Angkot. Ada yang ini nggak? Ketika sekarang berbayar nggak jadi naik tidak pernah naik BSD lagi. Dulu kan gratis loh. Ada nggak? Itu ada. Sekarang naik motor. Ya, makasih ya. Oke. Mungkin yang pas ugal-ugalan itu kebetulan sopirnya adalah Dominic Toretto. Dari Fast Furious. Itu mungkin yang mau nyerempet yang naik motor kali. Iya kali. Gimana sih kamu? Iya, tapi soal BSD lama Ya. itu mungkin ada faktor macet juga karena beberapa titik di Kota Solo sedang dibangun, kayak jembatan Juruk untuk BSD yang harus melalui jalur itu mungkin agak sedikit lebih terhambat gitu ya. Tapi yang jelas memang kepemimpinan Mas Gibran dan ini ya selama 2 tahun ini luar biasa sekali tepuk tangan dulu. Tepuk tangan sekali lagi dong. Tepuk tangan juga buat kelima adik-adik yang sudah ada di depan kita, sudah berani mengutarakan pendapatnya, keluh kesahnya, mau nanya apa. Tadi kan nanya-nanya dapat hadiah, ini dapat hadiah juga Mas Gibran. Dapat hadiah juga. Ini laptop. Wah, kalau gitu tadi aku aja yang nanya. Ya, ayo nanti. Dari SMA Magaku. Langsung dong mas, dikasih dong mas. Jangan dijual buat belajar ya. Ini ganti jangan. Selamat ya adik-adik. Salim mas. Oke, ih dapat dong, seru banget. Seru banget, aku juga mau. Terima kasih Pak Gibran ya. Tadi Saya belum berdua aja. kita nggak pernah. Kita banyak tanya juga loh mas. Oh boleh Mas foto dari dulu. Ya betul. Kita ikut dong di bawah. Kita di sini dulu nanti kita. Oh ya. Nanti sesi 2 kita ikut foto ya. Kita ikut foto nanti di foto Mas Ibu. Mas Ibu tolong di foto. Oke. Hati-hati. Saya kasih fotonya dulu. Hati-hati keringingan di bawah aja. Di bawah sini. Aku sini. Di sini. Anak muda tuh gitu. Oke, terima kasih kalau gitu teman-teman semuanya. Mas Wali aku mau tahan dulu. Terima kasih adik-adik buat belajar jangan dijual ya. Buat belajar sama ini ya. Buat belajar sama main ini. Terima kasih JJ, kamu banyak dapat hadiah hari ini ya. Buat main Dota ya, buat main Dota ya.
Adis, Ini masih Mas Wali dan juga Bapak mulai untuk stay di sini dulu. Ya, sekali. Mas, gimana sih pendapat Mas Gibran soal anak-anak sekolah ini? Ternyata pada kritis-kritis pertanyaannya aku gak expect loh. Anak-anak sekolah zaman sekarang ini pada gimana menurut Mas Gibran? Pada kritis atau malah Kritis atau malah ceramahnya celah kabeh atau gimana? Enggak, kalau saya lihat ini apa, waktu udah tahun lalu terakhir ini kreaso yang di sini tuh Pak. Wah, kreaso itu ramai banget. Kita pengen ini nanti lebih banyak event-event anak muda lagi ya. Jadi kita bukan jadi hanya penonton, ya anak muda jadi egonya, jadi penampilnya semuanya anak-anak muda. Jadi kita pengen anak-anak muda lebih aktif, jangan apatis. Ini yang besok pertama kali nyoblos ya Pak. Tahun depan yang pertama kali nyoblos, berarti umurnya berapa? Sekarang umurnya berapa kamu? 11. Tahun depan nyoblos ya berarti ya. Ya jangan sampai ada yang apatis. Apatis tahu kan? Jangan sampai ada yang golput. Jangan sampai ada yang datang ke TPS tapi nyoblosnya nggak tahu siapa yang dicoblos, karena itu nanti menentukan pembangunan yang ada di kota Solo dan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi saya pesan itu ya, tetap aktif, kritis. Kalian jadi orang yang kritisnya nggak apa-apa loh, di sosmed, di Twitter, di Instagram. Mas ini dalannya bolong, nggak apa-apa. Mas ini kok pasarnya bau becek, nggak apa-apa. Pokoknya kalian nanti ya, kalau ada keluhan-keluhan kalian sampaikan di sosmed, di WA, silakan. Jadi sekarang udah nggak perlu demo-demo lagi di jalan ya, semuanya bisa diselesaikan di sosmed. Pesan yang kalian sampaikan pasti saya terima, tenang aja ya. Jadi saya harap semua teman-teman yang di sini menjadi bagian dari pembangunan yang ada di Kota Solo. Jadi jangan hanya jadi penonton saja. Misalnya tadi ada 17 titik, misalnya nanti kalian ada ide, Mas kita tambah lagi 1 titik, bikin ini, atau Mas saya pengen sekolah masuk jam 5, nggak apa-apa. Tetap saya pertimbangkan, nanti saya dan Pak Wakil beserta teman-teman kepala dinas pasti akan dirapatkan ya. Jadi pasti apa yang ada di pikiran kalian pasti akan kami tindak lanjuti ya. Kok kita rasa semangat ya, sekolah jam 5 ya. Ada yang pernah mondok ya di pondok. Jam 5 itu siang juga. Rata orang sing mondok. Itu ada santri itu jam 5 itu siang ya. Jam 5 lagi tangi pasti pecah. Iya benar. Tuh gimana? Jadi mau jam 5 nih, tenang. Bener ya? Setuju ya? Ya, Anda ya ngomong, setuju? Sama aja ya, nggak apa. Tapi di Mas Gibran kenapa sih di acara Surakarta hari ini menurut Mas Gibran kenapa yang Mas Gibran jadikan concern banget itu anak muda? Ya sekali lagi kita pengen nanti yang mengisi 17 tempat tadi itu anak-anak muda semua. Ini kita bangun itu anak-anak muda. Seperti yang mengisi Solo Safari ya, jangan lupa ya. Bukan hewan ya? Nanti udah terbangun, nanti kalian mau pikniknya ke Jogja, ke Semarang. Jangan, kalian nanti jadi marketing juga. Ajak teman-teman yang dari Jogja, Semarang, ayo main ke Solo, itu loh. Jadi kalian benar-benar ini berpartisipasi untuk pembangunan kota dan saya yakin kalian semua siap untuk memajukan Kota Solo bersama-sama ya. Jadi nggak semuanya tugasnya itu saya dan Pak Teguh, tapi kalian ikut berpartisipasi juga ya. Itu ya, siap semua ya. Siap jadi marketing Kota Solo ya. Oke, kalau gitu sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Gibran dan Pak Teguh. Sudah 2 tahun
Semoga nanti kedepannya makin bagus, makin keren dan makin anak muda banget. Agus, Ya, kamu selama Mas Gibran dan Pak Teguh menjabat 2 tahun yang paling kamu ingat tuh apa, Mas? pandemi hilang. Pandemi hilang. Iya, 2 tahun pandemi hilang. Emang itu dari semuanya. Kalau aku, Mas, kamu tanya dulu dong. Adis, kamu setelah 2 tahun masa perusahaan Mas Gibran sama Pak Teguh, apa nih yang berubah? Aku yang paling ingat bukan rumah. Yang paling kamu ingat apa? Yang paling aku ingat adalah ketika Mas Gibran ada yang mengendus di sebelah sini. Yang nyium itu ya? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Mas Gibran masih trauma kan sampai sekarang. Nggak usah diingatkan ya. Nggak usah diingatkan. Oke, kalau gitu ini udah overtime banget nih ya. Terima kasih sekali lagi ya Mas Gibran dan juga Pak Teguh. Matur suwun. Matur suwun. Ya. Sampai jumpa lagi. Kita boleh foto di sini. Foto di sini boleh. Tapi hadap sini ya Pak ya, biar kita foto dari sini. Kita foto dulu sambil bersiap-siap. Di belakang kita nanti masih akan ada yang perform lagi nih, Ya, guys. boleh guys. Ya. Yuk, semuanya saya tangannya di atas ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kalau misalnya aku bilang sua, kalian bilang kata ya. Sua. Udah maju dikit boleh, udah maju dikit. Maju, boleh, maju, boleh. Boleh maju yang di depan kita, boleh maju. Boleh maju tapi nggak boleh mencium Mas Gibran ya. Boleh ya. Karena nanti bikin tong-tongan ya. Oke, kalau misalnya aku bilang sua, teman-teman semuanya bilang kata ya. Oke, siap? Sua. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Mas Gibran, Pak Teguh, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih untuk timnya semuanya, tim media ya, luar biasa sekali. Makasih banget yang juga buat teman-teman. Siang hari ini sampai sore. Nah, sedang bersiap-siap di belakang kita ada pengambilan. Ini t-shirt aman, aku lempar ya. Sebelah sini. Sebelah sana, Pak. Sebelah sini ya. Sebelah sana. Adis, ini ngasih kotak Adis hati-hati. Wes. Oke. Aku yang lempar ya. Aku lempar ya. Mana yang tangannya paling tinggi? Tangannya paling tinggi, tangannya paling tinggi, tangannya paling tinggi. Yuk. Masih ada satu lagi Budiman. Aku lempar ya. Aku lempar. Aku lempar itu. Masih ada. Ya. Tenang, tidak akan ada yang pulang ya, karena sebentar lagi kita masih akan menyaksikan aksi baru. Ini tebak-tebakan aja. Tebak-tebakan aja lah. Biar Siapa lebih yang seru. bisa menjawab pertanyaan ini ya? Ayam apa yang paling kecil? Apa? Emang yang paling kecil. Ayam suara. Ayam apa yang bisa terbang? Ayam cantik. Ayam apa yang paling besar? Tenang. Ayam apa yang paling besar? Jawabannya adalah ayam. Itu ayam yang paling besar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada berapa huruf?